Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast UIR bersama tamu kita yang sangat luar biasa. Ada Ustadz Ridho Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh, semoga Ustadz. Masya Allah. dibahagiakan Allah selalu dunia Amin, akhirat. amin. Hari ini teman-teman dirahmati Allah, kita mau ngobrol soalan seputar rumah tangga. Bukan begitu, Ustadz? Saya ngikut, Waduh. kulon derek guru. Masya Allah, enggak. Hari ini sepanjang kita tahu, kita sama-sama punya keinginan agar rumah tangga kita itu serumah sejiwa, atau rumah kita juga disebut sebagai baiti jannati. Ustadz, gimana Ustadz pandangan Ustadz tentang agar kita menjadikan serumah sejiwa baiti jannati? Pertama yang harus kita tahu permasalahan dulu, Ustadz. Biar Baik, Ustadz. kita bisa memposisikan diri kita. Masalahnya gini, banyak di Indonesia orang yang mau menikah tapi tidak siap secara mental untuk menjadi suami istri. Artinya pernikahan itu kan kita belajar untuk berdamai dengan segala kekurangan pasangan. Bukan berekspektasi bahwa pasangan saya lah yang mampu membahagiakan saya. Akhirnya apa, kalau misalkan kita berekspektasi bahwa pasangan kita yang mampu membahagiakan kita sebagai pasangan dari beliau, yang terjadi adalah satu, ekspektasi, yang kedua tuntutan. Nah, tuntutan pengen di ngertiin, pengen dipahami, kemudian pengen lebih diutamakan dan lain sebagainya. Bukan menjadi versi terbaik dari diri kita untuk memberikan yang terbaik sama pasangan kita. Itu problemnya di Indonesia. Ya. Akhirnya ketika masalahnya muncul, yang terjadi apa? Saling mencela, saling menjelek-jelekan, saling membelakangi, muncul permusuhan dan bahkan perpecahan. Itu Hingga akhirnya finalnya itu pisah. Ya Itu Allah. setan menang 2 kali, Ustadz. Menang pertama sudah dihadirkan masalahnya, menang kedua terjadinya perpisahan, dan itu puncaknya. Makanya kan di Quran surat kedua ayat 102, mayufariku nabihi bainal mar'i wa jauzi. Kan itu maunya setan. Makanya akhirnya yang ditiupkan dan dihembuskan adalah sifat buruk dari pasangan. Jadi seolah-olah pasangan kita itu adalah orang yang paling menyebalkan di muka bumi. Iya. Padahal kan kebaikannya lebih banyak, Ustadz. Betul. Hal yang menyebalkan itu kan tidak selalu muncul setiap saat. Betul. Which is 24 jam itu mustahil. Iya. Gitu. Artinya Allah tuh pingin kita untuk lebih melihat dari angle yang lain bahwa kebaikan dari pasangan kita tuh banyak loh. Dan itu yang patut kita syukuri. Sehingga kita mampu untuk bersabar dengan sisi lain dari kehidupan pasangan kita. Apa? Kekurangannya. Artinya kan siapapun jodoh kita sekarang, baik suami ataupun istri yang menemani kita selama ini adalah, artinya kelebihan kita itu akan melengkapi kekurangannya. Dan kekurangan kita akan dilengkapi oleh dia. Sudah pasangan yang klop, seperti mur dan baut itu, Zat. Akhirnya satu sama lain berusaha untuk menjaga, memastikan bahwa kebahagiaan itu selalu hidup dalam kehidupan rumah tangganya. Itu yang menjadi keinginan. Dan itu yang menjadi harapan. Ya. Cuman kebanyakan dari kita kan tidak siap di awal tadi secara mental. Begitu tahun-tahun pertama, kalau kata orang Sunda nyebutnya ruas, kaget gitu. Loh, kok Mas berubah sih? Enggak. Bukan berubah, topeng yang dibuka sama Allah dan wujud aslinya. Itu yang diperlihatkan oleh Allah. Satu hal yang menjadi catatan begini, seperti halnya seorang istri yang merasa nyaman dengan suaminya, itu biasanya identifikasinya cerewet bawel, pengen cerita banyak hal. Dan kita lebih mengenal lebih dalam akhirnya gitu kan, dari sisi lain pasangan kita, istri kita. Sama halnya seperti seorang suami. Seorang suami kan ketika dia bekerja, kan dia pakai topeng. Jaim, ya kan? Dia menjaga image-nya dia sebagai mungkin atasan atau apapun kedudukan dia. Tapi wajah aslinya itu akan terlihat di rumah. Yang mungkin agak sedikit pemalas, ya kan? Agak sedikit susah diingatkan, gitu kan? Ibadahnya seadanya dan lain sebagainya. Itu kita. Yang sebetulnya, kalau seorang istri itu bisa melihat dari angle yang positif, oh berarti dia suamiku, nyaman sama aku. Buktinya apa? Dia bisa jadi diri dia sendiri. Yang kadang kayak anak-anak, Ustadz. Ketika lagi sakit, aduh kayak gitu. Nah itu, proses mengenali itu kan, itu proses perjalanan. Waktu yang setiap hari kita bersama, tidur di dalam kamar yang sama, di atas kasur yang sama. Nah, proses mengidentifikasi dan mengenali pasangan itu adalah sebuah perjalanan panjang dalam sebuah pernikahan. Artinya, setiap hari itu sebetulnya kita sedang memantaskan hati kita, mental kita untuk siap dengan kondisi dan keadaan yang di luar harapan kita. Ujian datang tiba-tiba. Entah itu orang ketiga kah? Atau ekonomi yang tiba-tiba ambruk kah? Atau mungkin dari circle yang lebih dekat, orang tua, mertua, atau bahkan ipar dan lain sebagainya. Artinya proses lita'arofunya itu berjalan setiap hari. Kenapa? Karena ketika Allah mengatakan
Ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakar wa uns wa ja'alnakum syu'uba wa qaba'il. Artinya dipecah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Pelajarannya apa? Latar belakangnya beda. Betul. Pendidikannya pasti beda. Pengasuhannya berbeda. Kebiasaannya berbeda. Nah, disinilah kita belajar untuk terus mengenali dan memahami seperti apa dan siapa pasangan kita yang sesungguhnya. Sehingga akhirnya apa? Ketika kita marah-marahan itu nggak akan lama, Ustaz. Kenapa? Iya. Malu. Dengan waktu yang sudah panjang lama, kita isi dengan kebaikan-kebaikan, tiba-tiba ngambek-ngambekan. Kayaknya rugi banget gitu. Akhirnya apa? Cepat redanya, cepat saling memaafkannya, cepat berislah lagi. Kenapa? Karena sadar bahwa inilah ujian yang Allah hadirkan lewat bisikan-bisikan setan untuk terjadinya perpecahan dalam rumah tangga. Dan akhirnya nggak mau kan? Iya. Akhirnya apa? Kita menang untuk melawan setan. Iya. Nah itu butuh benteng besar sebetulnya, Ustaz. Iman dan ilmu. Ini penting banget. Iya. Saya ngutip kata-kata dari Ustaz nih. Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu agama, maka dia akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Betul. Itu akan menenggelamkan dia. Sama seperti halnya seorang laki-laki, kalau dia tidak belajar ilmu agama, maka lantas bagaimana dia bisa mendidik istri dan anak-anaknya? Dan bagaimana dia bisa memastikan dirinya selamat dan kemudian menyelamatkan keluarganya? Kalau tidak atas dasar ilmu, dan ilmu yang diamalkan itu menumbuhkan keimanan. Artinya, nggak cukup kita nikah, membangun rumah tangga sejiwa, sehidup, sesurga. Hanya dengan modal cinta. Nah, catat tuh teman-teman. Nggak cukup modal cinta, tapi juga harus ada iman, ada ilmu. Lantas Ustadz izin, bagaimana kalau misalkan kita mendapati kekurangan-kekurangan itu semakin tampak muncul? Tadi kan dikatakan di ta'arufunya tuh panjang. Kita untuk berkenalan dengan pasangan itu panjangnya luar biasa. Prosesnya tuh mungkin panjang sekali. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau misalkan dia semakin tampak kekurangan-kekurangannya, lantas gimana cara kita berdamai? Iya. Mungkin teman-teman ada yang mengalami, aduh suami saya kok nggak sesuai ya sama yang diposting. Iya. Di postingannya tuh kayaknya Soleh banget, ternyata semakin tersingkap personanya, topengnya tuh tersingkap, kelihatan aslinya. Nah, terus cara berdamainya tuh harus seperti apa begitu? Oke. Pertama, kita ngambilnya kacamata iman, Ustaz. Iya. Ya. Katakanlah kita seorang istri misalkan yang melihat suami yang secara sederhananya nggak sesuai dengan ekspektasi. Maka kacamata iman kita sebagai seorang muslimah adalah satu, itu maunya Allah. Ya. Kenapa? Bukankah laki-laki yang dulu kita cintai ini, yang sekarang menjadi suami kita, yang Allah buka tabir segala kekurangannya, adalah laki-laki yang kita pilih untuk menjadi suami kita. Harus sadar itu dulu. Kenapa? Akhirnya terbangun kesadaran dalam diri kita bahwa oh iya, pernikahan ini terjadi dengan izin Allah. Allah yang ridhoi. Pasti punya maksud, pasti punya tujuan. Di antara maksud dan tujuannya adalah poin yang kedua. Coba gali lebih dalam lagi. Semakin banyak kita tahu dari keburukan pasangan kita, pasti banyak juga kebaikannya yang Allah bukakan. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin enggak. Seorang Fir'aun aja yang sebegitu keras dan kasarnya, Ustaz. Kebaikannya mau mengizinkan Sayyidatina Asiyah untuk membesarkan Musa kecil alaihissalam. Yeah. Dengan seburuk-buruknya Fir'aun gitu. Yeah. Masih bisa kita ngelihat angle kebaikan beliau gitu kan. Artinya membiarkan Nabi Musa hidup di lingkungan dalam istana. Yeah. Betul. Dan itu kan dengan sebuah permintaan dari Asiyah kan gitu kan. Artinya masih ada kebaikannya. Toh suami kita bukan Fir'aun. Allah. Gitu. Suami kita bukan Fir'aun. Iya, tidak semena-mena seperti Fir'aun. Iya. Mungkin dia keras kepala, oke. Dia egois, oke. Mungkin dia terlilit judi online atau pinjaman online dan sebagainya. Itu semuanya tidak lebih buruk daripada seorang Fir'aun. Maka poin ketiganya adalah, coba deh perbaiki dulu hubungannya dengan Allah. Kenapa begitu? Isyarat rumah tangga renggang itu adalah bentuk cinta dan love language Allah kepada kita untuk kita sebagai seorang hamba melepaskan dan menanggalkan pakaian sebagai seorang istri atau suami untuk datang kepada Allah untuk mengadukan tentang masalahnya. Gitu. Jadi artinya memantaskan diri. Kalau ternyata dalam doa panjang kita, suami kita nggak berubah, istri kita tidak kunjung lebih baik lagi, berarti amal soleh yang kita lakukan nggak mungkin sia-sia, Ustaz. Betul kan? Allah akan balas dengan pahala, kebaikan. Kalau ternyata di penghujungnya adalah Allah wafatkan kita, semoga Allah berikan balasan seperti Allah memberikan nikmat kepada Asiyah. Yang mau bersabar, tetap beribadah kepada Allah. Kan kata Rasulullah kan sebaik-baiknya amal adalah penutupnya.
Artinya standarnya bukan standar manusia. Kadang kita merasa bahwa, oh, saya sudah baik, ada kok teman saya yang baik, tapi kenapa suaminya menjadi ujian dan lain sebagainya. Bagaimana dengan Siti Asiyah dan lain sebagainya. Kebanyakan kita hanya melihat dari luar dan tidak memahami konteksnya. Maka kalau dikaji lebih dalam, ketika kita betul-betul bersujud kepada Allah, artinya melakukan ibadah itu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Katakanlah sholat itu khusyuk. Khusyuknya bukan karena ada masalah, tapi memang karena kita adalah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nggak mungkin kalau Allah nggak memberikan pertolongan. Minimalnya kan Allah kasih tenang, Ustaz. Betul. Itu pertolongan pertama dari Allah. Iya, Ustaz. Ketika kita tenang, perasaan terkontrol, pikiran jernih, akhirnya bisa mencari solusi terbaik. Yang akhirnya apa? Misalkan ternyata kita sebagai seorang istri masih bisa bersikap baik kepada suami, melayani suami, dan entah kapan, entah tahun depan, entah tahun-tahun depan yang berikutnya gitu kan, ternyata suami kita melihat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan kenapa seorang istri mau melakukan kebaikan-kebaikan itu? Betul. Karena dia sadar bahwa saya seorang hamba dan perintah Allah kepada saya adalah taat kepada suami selama tidak mengajak pada kebaikan. Jadi proses perbaikan diri seorang istri atau suami kepada Allah itu akan berbuah. Apa? Istri semakin taat, suami semakin memuliakan. Kalau ternyata pasangan kita belum ada di fase atau di poin di mana mereka menjadi orang-orang yang seperti yang kita harapkan, lakukan aja terus ibadah kepada Allah. Lakukan aja terus PDKT-nya sama Allah. Sampai Allah berikan kun fayakunnya. Itu terjadi perubahan dalam kehidupan rumah tangga kita. Misalkan Ustadz, kalau sudah lama berusaha untuk terus memperbaiki diri, menjaga hubungan kita, tetap terjalin dengan Allah Azza wa Jalla, tapi memang tidak ada perubahan. Dan hingga akhirnya pun harus memutuskan untuk saling berpisah, divorce. Bagaimana pandangan Ustadz soal ya udah ini jalan keluarnya kayaknya emang harus divorce tuh, gimana Ustadz? Kan kita berdoa kepada Allah tuh, kalau saya menganalisa Ustadz, sedikitnya itu satu di antara dua ini. Satu, semua amal solih yang kita lakukan sebagai ikhtiar untuk merayu Allah, untuk merubah pasangan kita, entah itu suami ataupun istri, Allah ijabah. Tapi dengan rentang waktu sekian lama. Betul. Artinya proses kepantasan diri. Yang kedua, Allah ganti. Nah, definisi Allah ganti ini pun bercabang, Ustadz. Cabang yang pertama adalah Allah ganti dengan pahala berupa surga. Saat ternyata tidak dipisahkan oleh Allah, tetap bersama seperti seorang Sayyidatina Asiyah. Atau yang kedua, Allah ganti wujud. Zohir dari orangnya, divorce, berpisah. Nah, Allah melihat kita sebagai seorang laki-laki atau perempuan yang terus memantaskan diri, nanti Allah ganti dengan sosok yang jauh lebih baik lagi. Ingat mungkin Ustadz ya, kisah dari istrinya Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketika ayahnya datang, betul, ganti gitu pagar rumahmu, ganti tiang penyangga rumahmu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya itu kan bicara tentang kepantasan, kelayakan, bukan di depan mata manusia, tapi di hadapan Allah. Dan kita nggak ada yang pernah tahu takdir kita di depan lusa besok tuh akan seperti apa dan bagaimana. Itu kenapa tugas kita tuh bukan memikirkan hari esok atau lusa. Tugas kita bukan memikirkan tentang hasil dari apa usaha yang kita lakukan. Tugas kita adalah terus berikhtiar dan memaksimalkan potensi diri kita sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah saja. Ada satu wasiat dari seorang ulama yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, hentikan jiwamu untuk mengatur apa yang sudah diatur oleh Allah. Artinya kita jangan ikut campur. Bahwa apa yang sudah menjadi pengaturan Allah biarlah berjalan sesuai dengan apa yang Allah mau. Tugas kita tuh bukan untuk memikirkan. Kalau memikirkan pasti stres. Betul. Pasti lelah, capek gitu. Dan itu kebanyakan seperti yang terjadi pada kebanyakan orang sekarang, itu terlalu memikirkan hasil dari apa yang dia usahakan, jalan besok atau lusa dan lain sebagainya. Kayak contoh, ada seorang wanita bertahun-tahun dizolimi oleh suaminya. Dia bertanya, Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Bercerai salah, nggak bercerai sakit. Bercerai salah, kenapa? Karena saya memikirkan anak. Nggak bercerai sakit. Gitu kan, karena selalu dizolimi. Apa yang saya harus lakukan? Karena Ustadz, sebetulnya tanpa sadar ya, banyak perempuan yang menjadi supply atau empat dari seorang suami yang problem secara personalitinya. Artinya jadi samsak gitu, Ustadz. Dari seorang suami yang senang berbuat zolim, senang bermaksiat dan lain sebagainya.
Akhirnya dia sendiri nggak punya kepercayaan diri. Kenapa? Karena mentalnya rusak. Dirusak oleh suaminya, apalagi sampai keluar kata-kata, kalau kamu mau cerai, silakan aja cerai. Mana ada laki-laki yang mau sama kamu? Sampai sebegitunya. Itu akhirnya kan membuat seorang wanita tuh down. Lihat aja nanti, anak-anak kamu, siapa yang mau ngidupin kalau bukan saya yang ngidupin? Padahal kan di Quran surat keempat, ayat ke-9, itu kan wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Kalau kita khawatir dengan masa depan anak-anak kita, Allah cuma minta, satu, takut kepada Allah, kedua, bertakwa kepada Allah, yang ketiga, berbicara yang baik. Artinya menjaga lisan kita. Kita bisa menjaga lisan kita untuk tidak mengumpat, mencela, mengontrol lisan kita karena dua hal ini kan. Satu, munculnya rasa takut, kedua, ketakwaan yang terbangun karena hubungan yang baik dengan Allah. Jadi kita nggak perlu khawatir sebetulnya. Karena bahkan saya sering menyampaikan begini, Ustaz, bukankah dulu sebelum anak itu lahir, 9 bulan dalam rahim seorang ibu, kita nggak pernah nyuapin, tapi Allah tumbuhkan. Siapa yang memberikan rizkinya? Allah. Terus kenapa begitu anaknya lahir, kita nggak yakin lagi sama Allah? Ar-Razak, yang maha memberikan rizki. Jadi sedih di situ, Ustaz. Jadi mentalnya banyak yang dirusak Oleh pasangan oleh sendiri. pasangannya sendiri. Ya, itu kenapa sebetulnya sedih ya, Ustaz ya. Di satu sisi ada satu kebahagiaan. Kenapa? Majelis-majelis ilmu penuh dengan para ummahat. Betul. Husnuzonnya kita ini akan menjadi sebuah momentum kebangkitan umat. Artinya akan lahir dari rahim-rahim mereka penerus-penerus dari Al-Fatih selanjutnya gitu. Cuman di sisi lain, ketika mereka pulang dari majelis ilmu, sampai ke rumah, ketemu dengan sumber ujian di dalam rumah. Suami yang enggan ngaji, sibuknya hanya cari cuan, cari uang. Gelap ketemu gelap dia bekerja. Bahkan sedikit sekali mengingatkan kebaikan pada istrinya. Nah, itu akhirnya turun lagi, Ustaz. Kondisi semangatnya itu. Betul. Padahal udah Dicas di majelis ilmu. terus di majelis Betul? ilmu dengan Betul. ilmu, dengan bacaan Quran, dengan Betul. hadis-hadis Nabi yang otentik. Betul. Lalu di rumah misalkan pasangannya kurang mensupport atau tidak memberi teladan, hingga akhirnya itu menjadi ujian tersendiri buat beliau. Betul. Terus kalau kita sudah mengetahui bahwa ternyata tidak mudah ya menjalani kehidupan rumah tangga itu dengan segala hiruk pikuknya rumah tangga itu, Ustaz. Lantas kalau kita menginginkan rumah tangga idaman seperti yang tadi di awal baiti jannati itu, bagaimana kita harus jemput? Oke. Menjemputnya yang pertama tentu gini, saya ngambilnya kaidahnya dari konteks Quran surat ketiga 133 134. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Jadi bersegera minta ampun sama Allah. Proses pertaubatan itu muncul kalau kita senang mengevaluasi diri. Artinya bersama dengan pasangan itu bukan menunjuk pasangan, tapi menunjuk diri. Karena apa? Sadar atau tidak sadar, sebetulnya pernikahan itu terikat dengan hukum kausalitas, sebab akibat. Seorang suami ya melakukan kemaksiatan itu tidak sepenuhnya salah suami, tapi ada keterlibatan seorang istri yang mungkin baik di rumah ataupun di luar rumah dia tidak bisa menjaga lewat doa-doanya. Ketika di luar rumah, di dalam rumah mungkin penampilannya seadanya. Walaupun di sisi lain saya paham, Ustaz. Kenapa seorang istri kurang bisa melayani dan menservis suaminya, terlebih kalau sudah punya beberapa anak. Dia sudah lelah dan capek. Ketika sudah masuk kamar itu yang di kepalanya itu hanya apa? Waktunya istirahat karena besok lusa akan bertemu dengan aktivitas dan rutinitas yang sama. Nah, itu kenapa dari Syafi'iyah mengatakan tugas seorang suami itu satu, tambahannya Ustaz, memberikan uang lebih kepada istri untuk membayar khadimah, membantu pekerjaan rumah. Agar istri itu ketika pulang suami ke rumah, itu selalu ready, siap siaga dengan stamina yang masih terjaga. Atau yang kedua, kalau ternyata secara rizki nilainya cukup, artinya nggak ada lebih, maka bantuin. Nah, yang masalah itu yang kedua, Ustaz. Yang masalah itu kedua. Gimana, Ustaz? Ya, suami rata-rata pulang ke rumah tuh ngapain coba? Mandi, makan, rebahan, handphonean, ketiduran. Besok pagi tiba-tiba kebangun dia. Kan itu siklusnya. Nah, akhirnya apa? Setiap bulan berganti tahun dan dilihat dengan pola seperti itu, perempuan mengalami resistensi perasaan, Ustaz. Makanya akhirnya ketika anaknya ngomong begini, "Mama kenapa sih kok manyun aja?" "Ya, mau gimana lagi, Nak? Papa kamu emang begitu." Itu resistensi perasaan itu. Itu harus hati-hati tuh, Ustaz. Dia baal sendiri gitu. Dia kebas sendiri akhirnya. Dan itu tanpa sadar. Dan itu merupakan
sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang suami tanpa dia sadar. Terus Padahal itu berulang berdampak. itu. Dan itu terus berulang polanya. Kayak contoh begini. Sekali, 2 kali, 3 kali. Abi angkat galon, iya. Abi angkat galon, iya. Pas kita lagi ada di rumah, dia bisa ngerayu kita. Pas kita lagi di kamar ketiduran, dia angkat sendiri, Ustaz. Diangkat sendiri. Akhirnya kurang respon Iya. dari suaminya sehingga itu membuat dia ya itu udahlah. itu ya sudah gitu kan. Itu bukan kebahagiaan, itu terpaksa bahagia. Itu bukan kesabaran, itu terpaksa menerima atas dasar kurangnya ilmu. Walaupun itu sebetulnya sudah jauh lebih baik, Ustadz. Tapi itu nggak bagus untuk kehangatan rumah tangga. Ya. Kenapa? Meledak, boom, kebuka semuanya. Tahu nggak, aku tuh pernah terluka saat itu. Kamu kemana aja begini, kamu begitu, dan lain sebagainya. Akhirnya saling nyalahin. Si suaminya juga sama. Jadi satu sama lain itu berperan, Ustaz. Jadi terikat dengan hukum tarik-menarik, kausalitas tadi itu, sebab akibat. Makanya kalau saya mengkaji dari Quran surat ketiga ayat 133 tadi, kita bicara tentang apa? Sama-sama introspeksi diri. Ya. Ibaratnya ketika ngelihat istri lelah, capek gitu kan, gak usah ditanya, kamu tuh kenapa sih? Gak tahu apa, aku lagi pengen istirahat. Bukan. Bantu, Dia juga lagi lelah. Iya. Dia lagi capek. Makanya ngasih isyarat-isyarat, misalkan gelas sama piring beradu, pintu tiba-tiba ditutup jeger gitu kan. Tiba-tiba tensi suaranya meninggi, padahal anaknya nggak ngapa-ngapain. Itu dia lagi capek, Ustaz. Iya. Sama halnya seperti seorang suami ketika lelah dan capek pulang, nggak mau ditanya kan. Pengen diberikan waktu untuk sendiri. Lebih bagus lagi, lebih ahsan lagi ketika istrinya mau meluk. Sayang, apapun masalahnya, ada Allah yang menyelesaikan. Jadi terjadi sebuah ikatan yang kuat itu diawali dari apa? Dari proses introspeksi diri. Saya hamba Allah, suami saya hamba Allah. Saya punya kekurangan, beliau punya kekurangan. Saya punya kelebihan, semoga kelebihan saya ini menutupi segala kekurangan beliau. Dan beliau punya kelebihan, semoga kelebihan beliau menutupi segala kekurangan kita. Yang akhirnya apa? Mindsetnya sama, Ustadz. Bahwa kelebihan dari pasangan saya adalah cara Allah untuk saya belajar bersyukur, dan kekurangan dari pasangan saya adalah cara Allah untuk mengajarkan saya bersabar. Allah. Itu dari ayat pertama, dari ayat 133 dari surat Ali Imran itu. Akhirnya apa? Dampaknya nextnya. Kan kalau ayat 134-nya bicara tentang sedekah. Fisoro iwaddoro, dan lanjutan ayatnya menahan amarah dan mudah memaafkan. Berarti kan di ayat 133-nya itu bicara hablum minallah, 134-nya hablum minannas. Artinya, benar baik hubungan kita dengan Allah, maka benar dan baik hubungan kita dengan sesama. Tidak mudah marah, tidak emosian, tidak judging sama pasangan, tidak gampang mencela, membuka aib, justru malah saling menjaga kehormatannya masing-masing. Kenapa begitu? Karena ketika seorang laki-laki itu jujur mencintai seorang wanita, maka kecenderungan dia akan semakin sabar, lapang dalam pemakluman dan pemaafan, Ustaz. Semakin dia mencintai pasangannya, sabar dalam pemaafan dan pemakluman. Nah, ketika Word of the day. seorang istri Iya. itu jujur mencintai seorang suaminya atas dasar iman dan ilmu kedua-duanya, Ustaz ya, maka istri itu akan semakin cerewet, bawel, dan introvert, Ustaz. Kenapa introvert? Kenapa? Bukan introvert, posesif, mohon maaf. Yeah. Posesif, kenapa? Lagi di mana? Karena dia nggak mau Allah marah sama suaminya. Jadi bukan cinta buta, bukan cinta yang apa sih lo, gak asik, apa-apa laporan istri, bukan. Yeah. Ketika ada suami yang kemana-mana laporan istri, itu bukan suami yang takut istri, tapi suami yang sangat menghargai keberadaan istrinya. Karena dia tahu bahwa seorang istri yang mencintai suaminya itu akan semakin protektif, semakin posesif. Makanya sebelum ditanya sama istri, dia kasih kabar dulu. Yeah. Dia kasih tahu dulu untuk menenangkan istrinya yang sedang di rumah, biar tidak gelisah. Sehingga begitu pulang terbayarkan seonggok gelisah yang belum disembuhkan itu terbayarkan saat bertemu dengan suaminya di rumah. Dapat pelukan, dapat kecupan di kening. Itu Masya Allah. Iya. Itu bukan teori. Itu praktikum. Masalahnya gini, kenapa banyak suami istri yang susah melakukan itu? Karena kebanyakan suami istri, walaupun usia pernikahannya sudah puluhan tahun, masih menganggap satu sama lain itu orang lain. Itu problem. Makanya gengsinya masih muncul ketika dipegang, apa sih, malu sama anak-anak. Padahal kan kalau kita itu ada satu jiwa
Iya kan? Kalau bahasa kerennya itu soulmate gitu, Ustaz. Iya, soulmate. Satu jiwa gitu kan, dengan satu tujuan yang sama, pasti mau gandengan tangan. Kenapa? Satu, turun rahmatnya Allah. Kedua, jadi role model buat anak-anak. Jadi contoh keteladanan buat anak. Masa iya kita kalah sama pasangan muda-mudi yang nggak halal, tapi gandengan kemana-mana? Ya. Kadang-kadang jadi PR juga itu. Betul, Ustaz. Makanya jadi, karena kebanyakan dari kita tuh masih menganggap diri kita sama pasangan kita tuh satu sama lain orang lain. Akhirnya apa? Yang terjadi, ini dampak buruknya, Ustaz. Dan ini menjadi kebiasaan yang terjadi di Indonesia. Apa? Banyak pasangan suami istri tinggal di rumah yang sama, tidur di dalam kamar yang sama, di atas kasur yang sama, tapi hendak tidur saling membelakangi dan wajah mereka bercahaya. Ngapain, Ustaz? Megang Handphone. Itu. Itu masalahnya. Kan masih menganggap orang lain. Ya. Kita masih sibuk dengan media sosial yang jauh, orang yang nggak kita kenal gitu kan. Belahan jiwa kita di belakang kita, di depan kita. Innalillah. Yang seharusnya dengan satu sentuhan aja, satu sentuhan peluk lah misalkan gitu ya, kan rahmat Allah turun. Terus terucap kalimat, makasih ya sayang sudah menjadi istrinya abang. Makasih ya abang sudah mau menemani adik selama ini, sudah menjadi pelanjut kasih sayang dari abah dan lain sebagainya. Ya Allah, selanjutnya terserah antum. Kan gitu. Ya Allah. Itu sakinah kan, Ustaz? Betul. Akhirnya Allah munculkan mawaddah rahmahnya. Nah sekarang kalau dalam konteks tenangnya saja rumah tangga itu masih PR, jangan harap mawaddah rahmahnya muncul. Nah teman-teman, yuk kita cari sebab sakinahnya kita bersama dengan pasangan lewat saling mengenali satu sama lain, memahami satu sama lain, sehingga kita bisa mengantisipasi sikap agar tidak salah merespon dari sikap salah atau ujian lewat pasangan kita. Iya. Itu kalau kita tinggal serumah sangatlah indah insya Allah ya Ustadz. Dari Betul. apa sebagian yang luar biasa tadi antum sampaikan bisa jadi praktikum ya untuk kita semua. Tapi misalkan Ustadz kalau ternyata LDR gitu, Ustadz. Oke, Misalkan LDM. yang satu beda LDM ya. LDM, long distance married. Long distance married. Yang satu misalkan di wilayah kota A, yang satu di kota B Iya. atau beda negara. Oke. Lantas bagaimana? Ini Beliau. komitmen, Ustaz. Ya. Itu kenapa kalau ditanya dari mana sakinah itu bisa dimunculkan, poin utamanya adalah positive communication. Komunikasi yang baik. Nah, sekarang gimana pasangan suami istri itu bisa punya komunikasi yang baik, Ustaz? Karena mengenal satu sama lain. Ya. Kenapa ada seorang suami yang tiba-tiba pendiam? Kenapa ada seorang suami yang tiba-tiba sulit mengungkapkan perasaannya? Cenderung misalkan silent treatment ketika marah dan lain sebagainya. Karena bisa jadi nih si suami itu punya luka ketika dia kecil. Nah masalahnya gini Ustaz, kebanyakan pasangan suami istri itu tidak mengenal di masa setelah akad ke masa belakang. Bagaimana pengasuhan dari suami, bagaimana pengasuhan dari seorang istri, apakah ada trauma, apakah ada luka di dalam jiwa mereka, sehingga itu membentuk karakter mereka. Kan itu bukan sehari dua hari, Ustaz, tapi bertahun-tahun, Ustaz. Sehingga membentuk diri dia. Secara sederhananya, banyak dari kita yang tidak menemukan role model yang ideal dari orang tua kita. Pertanyaannya, apakah salah orang tua kita? Tidak. Yang salah itu diri kita. Ketika tahu ada yang kurang, kita nggak mau upgrading, Ustaz. Nggak mau belajar. Kan sekarang ilmu parenting terbuka luas, Ustaz. Apalagi konsep parenting dalam Islam kan sempurna. Maksudnya dari pranikahnya dijelaskan, proses menjelang mencari jodoh dikasih tahu, ya kan? Proses nikahnya juga dikasih tahu. Nanti ketika sudah berumah tangga suami istri bagaimana tugasnya masing-masing dikasih tahu. Ketika persiapan untuk anak sudah dikasih tahu. Ketika seorang ibu hamil sudah dikasih tahu. Anaknya dilahirkan, dalilnya juga ada. Proses pendidikan dan pengasuhannya juga ada dan lain sebagainya. Lengkap silabusnya, Ustaz. Masalahnya kita nggak mau ngaji itu. Gitu. Nah, jadi kalau balik lagi ke tadi Ustaz, tentang positive communication, itu harus jadi komitmen awal. Saat mereka saling LDR. Sebelum LDM. Ya. Sebelum LDM. Atau kalau memang sudah berjauhan sebelum menikah, maka itu sudah harus tuntas dibicarakan di awal. Artinya gini, berarti seorang suami itu harus menyediakan waktu sebada dia bekerja untuk apa? Minimal menelpon istrinya. Video call. Nanyain gimana kabarnya, anak-anak gimana. Jadi ada ruang untuk komunikasinya Ustadz secara intensif. Bukan hanya sekedar WA-an. Misalkan istrinya nanya, sayang lagi apa? Dijawab sama suaminya, aku lagi mau siap-siap sholat zuhur misalkan. Abis ini aku mau makan. No, itu terlalu template. Tapi membangun bonding yang lebih dari itu.
Dengan cara apa? Komunikasi yang lebih intensif. Sebab ada kerja. Karena itu kan berkaitan dengan pekerjaan. Pasti masih ke-distract dengan pekerjaan. Tapi di luar itu, kita video call, kita telepon, gitu kan. Minimal ketika sudah punya anak, tanyain anaknya. Antara maghrib dan isya, mungkin ketika waktu kita luang, apa yang bisa kita lakukan? Misalkan anaknya memang sedang menghafal Al-Quran. Di waktu maghrib dan isya itu komitmen untuk menemani anak menghafal Al-Quran. Jadi anak sama istri itu tidak merasa kehilangan sosok. Walaupun secara fisik nggak kelihatan di depan mata, tapi keberadaan dan kehadiran kita selalu ada di hati mereka. Itu penting, Ustadz. Masalahnya, suami rata-rata, jangankan yang serumah, Ustadz. Mohon maaf, jangankan yang LDM. Yang serumah aja banyak yang bermasalah dalam hal komunikasi. Jadi kalau ditanya, bagaimana ketika LDM, perbaiki dulu komunikasinya. Saling mengenali. Pillow talk itu penting. Bicara dari ke hati itu harus. Untuk apa? Kita menyelami samudra yang tidak terhingga dalamnya, yaitu relung-relung dari jiwa pasangan kita. Untuk apa? Mengenali siapa dia, seperti apa dia, dan bagaimana dia. Bukankah ketika kita diving, semakin dalam kita menyelam, semakin indah terumbu karang yang dilihat. Betul. Nah, semakin dalam kita mengenal pasangan, maka semakin indah perjalanan rumah tangganya. Insya Allah. Gitu. Apa nasihat Ustadz untuk sahabat-sahabat yang sudah lama menikah, mungkin di atas 10 tahun, karena kalau nikah-nikah awal kan biasanya Masih manis. masih manis-manis Iya. gitu, Ustadz. Apa nasihat Ustadz untuk yang sudah lama dalam pernikahan? Tetap yang pertama, tetap harus menurunkan standar ekspektasi, Ustaz. Karena kita bukan menikahi seorang malaikat, kita menikahi seorang hamba Allah. Kullu bani Adam khata, anak cucu Adam itu pasti bersalah, gitu kan. Dan sebaik-baiknya orang yang sadar dirinya salah adalah segera bertobat, gitu. Artinya saya dan pasangan saya itu pasti punya momentum untuk mereka berbuat salah. Betul. Satu hal yang harus kita tahu begini, konsep sederhananya perempuan itu kalau bikin salah, itu kesalahan receh, Ustaz. Teledor, lupa nyimpen jepit, ya kan, lupa nyimpen ikat rambut, itu hal sepele, Ustaz. Gitu. Kenapa? Karena pikiran seorang perempuan itu udah penuh dengan aktivitas rumah. Laki-laki, probabilitas dan posibilitas untuk berbuat dosa yang besar, itu lebih besar. Karena apa? Berinteraksi dengan banyak orang di luar rumah. Banyak yang dilihat, banyak yang ketemu, yang ditemui. Maka kalau tidak ada kesadaran iman dan ilmu yang menjadi penjaga kita dalam menjalani kehidupan rumah tangga, lewat semuanya. Bubar, ambiar semuanya. Jadi pentingnya untuk kita selalu tawakal kepada Allah. Selalu menitipkan pasangan-pasangan kita kepada Allah. Sebagai seorang istri, kita nggak bisa menjamin suami kita di luar nggak jelalatan. Sebagai seorang istri, kita nggak bisa menjamin suami kita tidak ada ketertarikan dengan wanita lain. Tapi ketika kita bersandar kepada Allah, gelisah itu akan hilang. Kenapa? Karena Allah lah sebaik-baiknya penjaga. Ya ibaratnya kita titipin gini, jangan sungkan-sungkan loh teman-teman untuk berdoa sama Allah. Misalkan, ya Allah, saya titipkan suami saya. Kalaulah dia bermaksiat, maka cukup dia saja yang dihukum dan jangan sampai balaknya masuk ke rumah. Artinya itu sebuah komitmen antara seorang istri ataupun suami kepada Allah. Untuk apa? Memastikan bahwa keluarganya ini dalam penjagaan iman, Masya Allah. bukan penjagaan diri. Dan kita sama-sama berdoa, teman-teman. Allah tuh sebaik-baiknya penjaga. Allah tuh sebaik-baiknya pengabul dan merubah. Mampu bagi Allah untuk menggeser yang gelap menjadi terang, terang menjadi gelap. Ketika diuji sama Allah, semakin gelap malam, kan kita sama-sama yakin bahwa sebentar lagi fajar akan muncul dan menyingsing. Menggeser gelapnya malam menjadi terangnya hari. Semakin berat ujian yang kita rasakan, kalau kita hanya fokusnya bersujud kepada Allah, maka nggak ada yang mustahil bagi Allah untuk mendatangkan ketenangan, pertolongan, dan solusi dari setiap ujian yang kita hadapi. Jadi jangan pernah capek, jangan pernah lelah untuk beribadah kepada Allah. Kalau lelah dan capek, istirahat boleh. Tapi ingat pesan Nabi, ya Bilal, arihna bis salah. Istirahatkan dalam sholat. Nangis di atas sejadah. Kemudian berdoa lebih panjang kepada Allah. Teman-teman semuanya, Allah bukan zolim sama kita. Allah hanya ingin melihat kesungguhan hati kita dalam meminta apa yang menjadi
harapan dan doa kita selama ini. Mungkin belum besok atau lusa, tapi tidak ada yang menutup kemungkinan minggu depan atau bulan depan atau bahkan tahun depan. Semua dalam kuasanya Allah, semua dalam pengaturan Allah, dan Allah lah yang mentakdirkan bahwa semua itu bisa terjadi dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak Allah berikan di dunia, maka mungkin Allah akan berikan di akhirat nanti sebagai balasan dari semua lelah dan capeknya kita dalam mengabdi kepada Allah dan dalam menjalani kehidupan yang sebentar ini yang pasti penuh dengan liku-liku, penuh dengan ujian. Barakallahu fikum. Sehat-sehat semua teman-teman. Setiap rumah tangga pasti punya episode ujiannya masing-masing, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau menitipkan satu episode yang tidak mudah, itu sebab karena Allah sangat teramat sayang kepada kita. Dan juga Allah pasti mau membahagiakan kita dengan sebahagia-bahagianya. Semoga yang menonton tayangan ini rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, putra-putri yang salih salihah, anak turunannya menjadi penghuni syurganya Allah. Amin. Dan kita semua dikaruniai kebahagiaan yang tiada tara di dunia dan berbahagia sampai syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.